Hai, selamat malam Ultimates. Meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terkini hanya untuk Anda. Bersama saya Robi Roni dan saya Angela Wenda. Inilah Meja Redaksi. Ultimates, kegiatan tahunan mengatasi isu global, Global Citizen Life 2021 berlangsung pada 25 September lalu. Sejumlah artis dan pemimpin dunia berpartisipasi di acara tersebut. Nah Wenda, selain itu Coldplay juga mengajak Presiden Republik Indonesia untuk bergabung dengan acara ini. Berikut liputannya. Education, gender equality, and by supporting the environment. Ultimates, organisasi sosial bertaraf internasional Global Citizen, mengumumkan untuk menggelar konser virtual bertajuk Global Citizen Live 2021 pada 25 September 2021. Konser disiarkan langsung secara simultan selama 24 jam. Acara tersebut digelar untuk mengkampanyekan rencana perbaikan dunia, mengakhiri krisis kelaparan, berfokus pada masa pandemi ini, memperbaiki pembelajaran, melindungi bumi, dan mengadvokasi kesetaraan untuk semua. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, acara ini juga mengangkat tema dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan kemiskinan dunia. Acara ini menampilkan sejumlah bintang ternama, baik dari kalangan artis, aktivis, hingga para pemimpin dunia. Artis yang berpartisipasi dalam siaran global ini diantaranya adalah BTS, Billie Eilish, Coldplay, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Camila Cabello, Demi Lovato, Metallica, dan masih banyak lagi. Selain itu, Coldplay mengajak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk bergabung dengan The Ban Ki-moon Center, organisasi yang berfokus kepada kepemudaan dan perempuan. Ajakan ini disampaikan Coldplay melalui akun Twitter resminya. Bukan hanya itu, Coldplay juga mengajak Presiden Jokowi bergabung dalam koalisi advokasi untuk iklim di Indonesia pada acara Global Citizen Live. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo melalui juru bicaranya mengungkapkan rasa terima kasih atas undangan tersebut. Presiden Joko Widodo telah menargetkan non-emisi karbon pada 2060 dan mendukung perjanjian global tentang metana sebagai kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC Indonesia. Angelin Lumbanggao, Dennis Andreas melaporkan untuk UMN TV. Wah, luar biasa sekali ya Robi. Konser yang disiarkan selama 24 jam ini dapat dinikmati oleh masyarakat di berbagai negara. Ya, betul sekali Wenda. Bahkan Global Citizen ini berhasil menggait banyak partisipan. Nah, selanjutnya masih seputar acara global, Hari Alzheimer Sedunia diperingati setiap 21 September. Ultimates, tahukah kamu apa itu Alzheimer dan bagaimana sih cara mencegahnya? Mari kita simak liputannya. (21 September) diperingati sebagai Hari Alzheimer Sedunia. Namun tahukah kalian apa itu penyakit Alzheimer ini? Alzheimer merupakan penyakit fisik yang menyerang otak bertahap dari waktu ke waktu. Penyakit ini merupakan penyebab umum demensia yang membuat penderitanya mengalami penurunan dalam keterampilan berpikir, perilaku sosial, hingga mengganggu fungsi otak dalam kegiatan sehari-hari. Biasanya diagnosis penyakit ini terjadi saat pasien berusia 65 tahun ke atas. Namun, tidak menutup kemungkinan yang berusia lebih muda juga bisa mengalaminya. Gejala yang dialami para pengidap Alzheimer antara lain adalah kehilangan memori, kesulitan berpikir, sering merasa bingung, rentan mengalami perubahan suasana hati hingga kepribadian. Ultimates, berikut ini adalah penjelasan Dr. Yudhistira Herlambang selaku dokter saraf mengenai Alzheimer. Faktor-faktor Alzheimer itu juga banyak, faktor resikonya bisa keturunan yang pertama, kemudian dia misalnya jadi punya genetiknya Alzheimer, bisa terkena Alzheimer juga bisa, kemudian bisa juga dari faktor-faktor pendidikan. Sebenarnya memang yang pendidikannya lebih rendah mungkin untuk Alzheimer-nya itu bisa terjadi lebih parah. Ultimates, ternyata sekitar 1,7 juta orang di Indonesia mengidap Alzheimer. Nah, berikut adalah cara pencegahannya yang cukup mudah loh Ultimates.
seperti menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Olahraga rutin juga mengatur faktor stres kita. Ingat, pikun bukanlah sesuatu yang wajar dalam penuaan. Bisa jadi itu adalah gejala awal dari penyakit Alzheimer. Robi Roni, Deanata Laleno melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, ternyata pikun bukanlah hal yang wajar loh. Bisa jadi itu adalah gejala dari Alzheimer. Nah benar tuh Ultimates, kalau kalian sudah merasakan tanda-tanda dari penyakit ini, segera hubungi pihak profesional ya. Berita selanjutnya datang dari dalam kampus, Universitas Multimedia Nusantara kembali mengadakan acara mentoring untuk mahasiswa baru angkatan 2021. Bagaimana ya keseruan acara ini? Berikut liputannya. Kegiatan mentoring UMN 2021 digelar secara daring. Mentoring merupakan kegiatan pembentukan karakter untuk memperdalam nilai 5C UMN. 5C terdiri dari caring, credible, kompeten, kompetitif, dan customer delight. Kali ini mentoring hadir dengan tema Your Power Lights the Way. Pada tahun ini, mentoring memakai maskot dengan nama Zachary, yang berasal dari bahasa Latin untuk menggambarkan sifat kejujuran, kecerdasan, dan keyakinan yang tinggi. Pada pertemuan dimensi 3, para menti akan melakukan eksplorasi di dalam dimensi ruangan. Hal ini bertujuan untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar serta makhluk hidup di dalamnya. Tak hanya itu, Ultimates, mentoring juga berpesan bagi para mahasiswa baru untuk menjadi pribadi yang lebih optimis dan berani memulai hal baru. Berikut pernyataan dari salah satu mentor UMN 2021. Ini mentoring, The Gateway itu adalah pintu masuk mereka untuk masuk ke dimensi-dimensi gitu. Kita melakukan perjalanan virtual. Dari minggu kedua itu di The Castle of Mind, kemudian ada The Lost Track of Time minggu lalu, dan hari ini The Exploration of Space. Mentoring berlangsung mulai 4 September hingga 25 September 2021. Untuk membuka rangkaian acara pertama mentoring, dimulai dengan mengenal apa itu 5C melalui short movie. Kemudian aktivitas kelompok dan perkenalan antar menti kelompok. Berikut tanggapan dari peserta mentoring UMN 2021. Dari 3 pertemuan sebelumnya sih yang didapat pastinya nilai 5C ya. Maksudnya dari OMB bahkan udah diomongin juga nih ya, 5C itu emang bukan cuman bisa diterapin di UMN doang gitu. Di akhir acara, mentoring ditutup dengan pertemuan The Lost Track of Time, yaitu sebuah cuplikan video perjalanan mentoring UMN 2021. Demikian informasi mengenai mentoring UMN 2021, Iren Putri, Clara Orendelia, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana. Karena kami masih punya informasi menarik lainnya sesaat lagi. Rangkaian acara lomba Tari Virtual Arsawati 2021 telah resmi berakhir. Acara yang dimulai sejak tanggal 1 Juni ini diadakan oleh Trisla Ultimates. Berikut keseruan hari penutupan Arsawati 2021. Setelah sempat tertunda 1 tahun, kompetisi tari tradisional unit kegiatan mahasiswa TRACE, yaitu Arsawati, telah resmi berakhir dengan acara penutupan pada hari Sabtu 19 September lalu. Akibat COVID-19, acara yang selalu diadakan di ruang function hall UMN sejak tahun 2017 ini terpaksa harus dilaksanakan secara daring. Berikut misi yang ingin dicapai Arsawati pada tahun ini. Kita pengen lebih, tahun ini juga pengen banget peserta itu, apalagi bukan cuma tapi maksudnya masyarakat Indonesia, untuk lebih mencintai budaya tradisional, dan karena itu kita buat temanya Arwaris Badai gitu, ingin bersama-sama melalui jalur persaudaraan melestarikan budaya terutama tari tradisional Indonesia. Awalnya, Arsawati membuka 2 kategori lomba, yaitu tari tradisional dan tari Ratu Jaro. Namun, kategori tari Ratu Jaro yang membutuhkan banyak penari harus dibatalkan menimbang kondisi pandemi. Di luar hal itu, kompetisi berjalan lancar dengan total hadiah sebesar 15 juta rupiah.
Bahkan, jumlah peserta yang mendaftar melampaui ekspektasi panitia. Berikut, tantangan yang dirasakan salah satu pemenang lomba tari tradisional. Pesan dari kita narinya ya, maksudnya kayak sinopsis tari yang kita mau sampein gitu kadang nggak sampai ke karena kan cuma dari kamera ya, bukan orang yang nonton, jadi mereka tuh nggak dapet pesan yang kita sampein gitu, padahal kita udah mau berniat nyampein pesan, cuman mungkin pesannya tuh nggak sampai, jadi kadang kalau nggak ditonton langsung tuh nggak enak gitu kalau cuman online. Tiket untuk puncak sekaligus penutupan rangkaian acara Araswati dijual seharga Rp10.000 di salah satu aplikasi marketplace. Selain pengumuman juara, puncak acara juga menghadirkan Cherry sebagai guest star. Vicky Fiona, Jessica Gracia melaporkan untuk UMN TV. Budaya lestari kita. Wah, seru sekali ya Ultimates, apalagi jika kita menyaksikan acara Araswati 2021 ditemani dengan secangkir kopi. Nah Robi, ngomong-ngomong tentang kopi nih, kita selalu menganggap ampas kopi sebagai hal yang sepele. Tapi Wenda, ternyata ampas kopi memiliki banyak manfaat loh. Yuk kita simak liputannya. Ultimates, kopi merupakan minuman yang digemari oleh remaja hingga dewasa. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ampas kopi mempunyai banyak manfaat? Yuk langsung aja kita belajar bersama-sama apa saja manfaat dari ampas kopi. Yang pertama, ampas kopi dapat digunakan sebagai scrub badan. Partikel kopi yang besar berguna sebagai exfoliator untuk mengangkat sel kulit mati. Ultimates dapat mencampurkan ampas kopi dengan sedikit air, lalu gosok secara perlahan pada area yang ingin dibersihkan. Selain menggunakan air, kalian juga dapat menggunakan madu. Madu akan memberikan kelembapan pada kulit kering. Jika dirasa cukup, bilas hingga bersih dan jangan lupa untuk memakai hand body setelahnya agar kulit tidak terasa kering. Yang kedua, ampas kopi dapat menghilangkan bau tak sedap. Kandungan nitrogen yang terdapat dalam ampas kopi dapat menyerap bau tak sedap. Bagi Ultimates yang merasa kulkas atau lemarinya bau, kalian dapat menaruh ampas kopi kering ke dalam wadah terbuka, lalu diamkan selama beberapa hari. Jika dirasa sudah tidak efektif, Ultimates dapat langsung mengganti ampas kopi dengan yang baru. Yang ketiga, ampas kopi ampuh untuk membasmi serangga. Ultimates yang rumahnya banyak semut, boleh nih dicoba. Caranya juga mudah, cukup taburkan ampas kopi kering ke area rumah yang banyak semutnya secara merata. Kandungan ampas kopi memiliki senyawa beracun bagi serangga sehingga ampuh untuk membasmi semut. Selain ampuh untuk mengusir serangga, ampas kopi juga dapat digunakan sebagai penyubur tanaman. Kopi memiliki kandungan seperti nitrogen, kalium, tembaga, dan protein dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Caranya, Ultimates hanya harus menyebarkan ampas kopi basah ke media tanam secara merata. Penggunaan ampas kopi sebagai pupuk juga telah dibuktikan manfaatnya oleh Royal Horticultural Society. Dan yang terakhir, ampas kopi efektif untuk membersihkan peralatan dapur yang kotor. Tekstur kopi yang besar membuat ampas kopi efektif untuk membersihkan noda membandal. Kalian dapat menggosokkan ampas kopi pada panci yang kotor hingga dirasa cukup, lalu bilas hingga bersih. Wah, ternyata ampas kopi banyak banget ya manfaatnya Ultimates. Jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Vanessa Benedikta, Theonaldo Darmadi, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, demikian berita-berita terupdate yang dapat kami sajikan. Tidak terasa, meja redaksi sudah 2 season menemani Anda. Saya Robi Roni. Saya Angela Wenda, dan seluruh kru yang bertugas mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Ultimates. Selamat malam dan sampai jumpa.